Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh tuan kita, Ramadhani Rizky Ananda. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas beserta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari pemerintah Kecamatan Siak. Yang pertama tentu kemarin hari Senin kemarin pagi ini sudah dilaksanakan apel siaga darurat karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk wilayah Provinsi Riau, Bapak Gubernur, PJ Gubernur sudah menerbitkan surat tentang status siaga karhutlah di wilayah Provinsi Riau dan diikuti seluruhnya dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Bapak Ibu yang berbahagia, menurut perkiraan prediksi
BMKG ini untuk kita sudah mulai pancaroba masuk kepada musim panas. Nah, ini diperkirakan dari bulan Maret ini hingga Juni nanti, dan panasnya ini dampak dari La Nina ini tentu dengan suhu yang cukup tinggi, maka diperkirakan ini kebakaran hutan lahan ini sangat potensi untuk terjadi, khususnya di wilayah Kabupaten Siak ini. Tentu kami menghimbau kepada Bapak Ibu pemilik lahan, kebun, untuk sama-sama kita menjaga. Mungkin para pemancing yang membawa untuk alat bakar dan sebagainya, untuk menyuluh atau mencari lebah, atau mencoba untuk membersihkan kebun dengan memerun dan sebagainya. Dengan kondisi cuaca yang cukup panas ini, kami menghimbau ditunda dulu. Jangan sampai kita berada pada situasi dan keadaan yang tak tepat. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya dalam kegiatan ini tentu kami mengajak bersama-sama pada Bapak Ibu masyarakat Kampung Rawang Air Putih dan Kecamatan Siak secara umumnya, tentu manfaatkanlah waktu yang paling berharga selama bulan suci Ramadan ini untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini. Malam ke berapa nih, Bu? Malam ke-7, malam ke-8, Bu? Hah? Ada malam ke-10. Malam ke berapa, Bu? Soalnya kenapa saya tanya Ibu? Karena Ibu yang masak. Kalau bapak-bapak bisa lupa. Malam ke berapa, Bu? 9. Bapak-bapak yang jawab deh. Jangan lupa, Bu, masak buka, masak sahur. Besok masih puasa, masih baru malam ke 9 ya. Nah, malam ke 9 kita berpuasa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan. Mudah-mudahan Allah tetap berikan kita kesehatan dan kekuatan, kesabaran, dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kesempatan kita untuk meningkatkan ibadah kita, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Saya selalu membahasakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan pesta amal, kenduri pahala. Jadi amal amal wajib maupun sunnah selama bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Nah, kalau kita tak mau juga beramal di bulan Ramadan ini, kita nak tunggu bulan apa lagi untuk beramal? Ya, Bu, ya Pak. Jadi kalau sudah Allah hadiahkan kepada kita dalam kehidupan kita, bulan Ramadan ini bulan yang kita dianjurkan untuk taat kepada Allah, meningkatkan amal ibadah. Hanya 1 bulan saja dalam 1 tahun ini, ada 11 bulan lagi Allah tak sarankan kita, tak wajibkan kita puasa, tapi di 1 bulan ini Allah wajibkan kita puasa, dan Allah juga berikan ganjaran yang berlipat ganda atas semua amal yang kita lakukan di bulan puasa ini. Bahkan amalan puasa sendiri itu Allah sendiri akan menentukan nanti ganjarannya. Kita tak bisa menghitung. Kalau yang lain kita boleh hitung, tapi puasa Allah sendiri akan menentukan. Nah, kalau tidak bulan puasa ini saja, bulan Ramadan kita tak taat, kita nak tunggu bulan apa lagi? Apa kita nak tunggu bulan jatuh? Nah, bila nak tunggu bulan jatuh, Bu, tunggu matahari terbit dari barat. Nah, kalau dah matahari terbit dari barat, bukan hanya bulan yang jatuh, bintang dan langit pun runtuh. Tapi pada saat itu tak diterima lagi ketaatan kita.
taubat kita, doa kita tak diterima lagi, karena itu dah hari kiamat namanya. Jangan tunggu bulan jatuh, mumpung bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan, dan mudah-mudahan kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita. Karena mungkin kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada yang tahun lalu bersama-sama kita puasa, sama-sama kita tarawih di masjid ini, tapi tahun ini dia sudah tidak ada lagi bersama kita, sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat dia menikmati Ramadan seperti yang kita nikmati pada kesempatan kali ini. Maka jangan kesia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, peluang emas yang Allah berikan kepada kita ini. Karena satu Ramadan saja dalam hidup kita ni Bapak sekalian, itu akan merubah, membedakan bagaimana nanti derajat kita, tempat kita di akhirat nanti. Satu Ramadan saja. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita jalankan dengan cara yang terbaik, menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kalau itu kita lakukan, setelah Ramadan ini kita akan berubah menjadi jauh yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baik. Itu menjadi harapan dan itu himbauan. Kenapa ini selaku pemerintah Bapak dan Ibu sekalian, saya patut atau perlu menghimbau ini, karena kalau akhlak ketaatan beribadah manusia ataupun masyarakat Kabupaten Siak ini semakin meningkat, tentu ini akan menurunkan berkah bagi negeri ini. Tadi kita saksikan bagaimana ada penyerahan bingkisan ataupun bantuan dari Pemda dalam bentuk sajadah Al-Quran, dari Bang Riau melalui Pemda kita serahkan uang 10 juta untuk kemakmuran masjid ini. Ini merupakan berkah. Nah, kalau berkah ini semakin banyak, tentu semakin banyak juga, semakin besar juga bantuan yang bisa kita terima. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan Bang Riau ini yang merupakan bank milik pemerintah kabupaten kota seprovinsi Riau termasuk Siak. Jadi kita ada saham nih Bu. Kita juga merupakan pemilik Bank Riau Kepri Syariah nih. Mudah-mudahan Bank Riau Kepri Syariah ini senantiasa tumbuh dan berkembang, dan labanya semakin tinggi juga, semakin menjulang. Kalau semakin besar laba Bank Riau Kepri Syariah ini, insya Allah semakin besar pula nanti bahagian keuntungan atau tanggung jawab sosial, bantuan sosial yang dia bisa berikan kepada kita yang ada di Kabupaten Siak ini. Itu menjadi harapan kita. Dan kita juga terima kasih ini kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak, Basnas. Saya ini dari Puaso Petamo, jadi tarik 9 ya Ustaz ya. Dari Puaso Petamo, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya baru satu malam, baru satu maghrib buka puasa sama istri di rumah. Lain itu saya buka puasa di luar rumah sampai malam ini. Mudah-mudahan malam besok kena ada cuti satu hari, kebetulan ada acara TNI, bisalah buka puasa sama orang rumah dan anak. Itulah risiko menjadi pejabat Bu. Jadi jangan cakap jadi pejabat itu sedap. Buka puasa tak semejo dengan orang rumah. Dia rumah buka puasa di rumah, awak buka puasa di rumah orang lain. Jadi mudah-mudahan ini. Jadi saya dengan Pak Basnas, Pak Samparis ini sudah saya lupa malam ke berapa nih, yang kita sudah tarawih. Saya pertama kemarin di Lubuk Dalam, Pak Bupati Kerinci Kanan, saya Lubuk Dalam. Lepas tu saya pindah ke Kandis, ke Bekalar. Bekalar itu Bu, berapa jauh Bapak Ibu sekalian Bekalar itu? Kalau dihitung jaraknya, bisa solatnya itu di jamak dan di kosor. Maka Ustaz Samparis ini setiap pagi jamak kosor ini. Kan rumah ada di Kandis. Tinggal di sini, tapi dia bujang nih Bu, bujang lokal. Kalau di Kandis ada rumah nih Bu. Malam kedua kemarin di Kandis, malam ketiga kami di Princit, malam keempat kami di Buatan Duo, malam kelima di sampai saking banyak lupa. Habis Buatan Duo di Kerinci Kanan. Tadi malam kami di Sungai Mandau. Ini malam kami di Rawang Air Putih. Sudah 7 malam. Sudah 7 malam, hanya bertemu balik ke rumah tu Bu, itu orang rumah dah tidur. Jadi pergi orang rumah menyiapkan buka, atau jam kadang sebelum asar kami dah pergi. Kalau Kandis tu jam 3 kami pergi Bu dari rumah. Nah balik rumah tu orang rumah dah tidur. Dah bila jumpa nanti sahur baru bangkit lagi. Jadi Basnas selalu hadir Bapak Ibu sekalian, menyerahkan bantuannya kepada anak-anak yang ataupun masyarakat yang berhak menerima zakat. Nah ini kita bersyukur
kami pemerintah, Bapak Ibu sekalian, dan kami juga menganjurkan, mengharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari kita dukung Basnas ini. Nah, kalau ada harta yang kita sudah wajib zakat, keluarkan zakatnya. Kadang saya tengok Bapak Ibu sekalian agak lucu, bukan lucu, agak perlu ada koreksi. Di beberapa kecamatan di Siak ini saya tengok, saya suka hitung-hitung Bu, karena saya ini sarjana ekonomi, saya suka hitung-hitung. Kalau ibadah kurban Idul Adha itu berlumba-lumba orang berkurban. Nilainya kalau dinilai, ada satu kecamatan itu saya tengok lebih 3 miliar Bu. Kalau dinilailah dengan duit sapi, kerbau, kambing yang dia sembelih pada hari raya kurban itu lebih 3 miliar. Tapi saya tanya Pak Samparis, kecamatan itu berapa zakatnya? Tak sampai 300 juta ada bawa Bu. Kok bisa ibadah kurban yang hukumnya sunnah muakkad dia bisa keluarkan dana 3 miliar lebih, sementara yang wajib tak sampai 300 juta. Berarti ada sesuatu yang belum sempurna pemahaman kita bidang agama. Bukan saya melarang orang beribadah kurban, itu sebuah amal ibadah yang ulama mengatakan sunnah muakkad, mendekati wajib. Tapi ada yang wajib hukumnya zakat. Jadi jangan sampai nanti kita beribadah kurban, kita persembahkan pada Allah SWT, ya Allah ini ibadah kurbanku. Ketika Allah tanya, mana zakatmu? Zakat saya tak bayu. Ini balo nanti ni. Balo. Nanti ustaz lah yang ceritakan macam mana balo zakat kalau tak bayu ni. Kalau saya cerita nanti tak ada materi lah ustaz nanti. Jadi wajib harus kita utamakan. Kerana potensi zakat di Kabupaten Siak ini menurut perhitungan Basnas 240 miliar. Kalaulah semua masyarakat muslim yang di Kabupaten Siak membayar zakat melalui Basnas atau melalui lembaga-lembaga zakat yang resmi yang dilegalkan oleh pemerintah, itu potensinya yang bisa terkumpul 240 miliar. Tapi berapa yang bisa dikumpul Basnas saat ini? Belum sampai 30 miliar. Berarti masih 200 miliar lebih yang masih ada zakat ini. Wallahu alam, ya, kita berhusnuzon saja, berprasangka baik saja, mudah-mudahan masyarakat kita, orang Islam ini membayar, cuman tidak melalui Basnas. Kita anjurkan supaya membayar melalui Basnas supaya nampak jelas peruntukannya. Basnas kita ini dengan prestasi yang dimiliki, kami juga Pak Bupati mendapat penghargaan karena kami mendukung baik Basnas ini dapat penghargaan juga, sehingga ada bagian Basnas, bagian zakat dari provinsi, dari pusat turun juga ke Siak, sampai juga ke Siak. Ini zakat fitrah. Ini ada juga bantuan dari provinsi, zakat fitrah dari pusat turun ke Siak. Ini dalam rangka bagaimana bisa membantu mereka-mereka yang berhak, mereka-mereka yang ekonominya lemah, yang masuk ke dalam kategori mustahik yang berhak menerima zakat. Mari kita doakan mudah-mudahan Pak Samparis, Pak Rojikin dan para anggota komisioner jajaran Basnas ini diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin meningkat juga di bulan Ramadan ini kesadaran umat Islam di Kabupaten Siak dalam menunaikan zakat. Apalagi nanti ada gemar berzakat khusus. Kalau dulu di Kecamatan Siak ini tak ada, bergabung dengan Kabupaten Siak. Ini inisiasi dari Pak Kua dan rekan-rekan, akan diadakan nanti UPZ atau UPZ Kecamatan Siak melaksanakan gemar berzakat di Masjid Al-Fatah. Tanggal ini tanya Ustaz sampai di sini. Tanggal berapa Ustaz? Tanggal 25. Jadi kalau nak membayar zakat, datanglah ke Masjid Al-Fatah tanggal 25. Kalau tidak di Islami tanggal berapa? 17 Ramadan di Masjid Agung Islamic Center. Terserah nak bayar di mana. Tapi tunaikan zakat kita. Dengan zakat kita keluarkan, insya-Allah harta kita menjadi bersih dan sudah lepas tanggung jawab kita baik kepada Allah dan juga tanggung jawab kita kepada sama manusia. Bapak Ibu sekalian, saya juga menyambung tadi apa dikatakan Pak Camat, bahwa jangan sampai nanti Idul Fitri ini ada lahan yang terbakar. Kalau sempat ada lahan yang terbakar, kena Rawang Air Putih ini kalau sebelah laut, ini mungkin tak banyak lahan gambut, tapi atas jalan lintas Siak Sungai Mandau, Siak Tumang itu ke atas, itu gambut semua. Maka bagi masyarakat yang punya kebun yang lahannya gambut, pastikan jangan sampai terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ini nanti kasihan gitu. Ini bisa Pak Irfan nanti tak gayo di rumah, gayo di hutan, memadamkan kebun kita yang terbakar. Jadi pastikan, ini Pak Babinsa juga nanti, karena TNI dan Polri ini menjadi ujung tombak nanti dalam ikut membantu memadam kebakaran. Jangan sampai terjadi.
Kalau itu pun terjadi Bapak Ibu sekalian, kami pun bisa tak gayo di rumah juga, bisa gayo juga di lapangan nanti memadamkan api itu. Mari kita jaga bersama-sama demi kelancaran kita beribadah nanti dan juga menikmati atau merayakan Idul Fitri nanti. Nah, ini yang kami harapkan betul, karena insya Allah ini kalau menurut prediksi El Nino nanti akan berganti dengan La Nina. Nah, ini bahasa-bahasa. El Nino ini musim kemarau, La Nina ini musim hujan. Kapan nanti La Nina ini? Mungkin sekitar bulan Juli, September, Maret itu, Agustus, September itu mungkin nanti sudah mulai hujan. Nah, kita menahan diri sajalah. Mudah-mudahan jangan sampai ada terjadi. Ini harapan kita. Kemudian yang berikutnya juga Bapak Ibu sekalian, kami juga atas nama pemerintah Kabupaten Siak juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kecamatan Siak, khususnya Kampung Rawayan Putih ini, karena sudah bersama-sama mensukseskan pemilu yang baru saja kita laksanakan pada bulan Februari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Februari. Siapapun yang menang itu sudah takdir Allah. Macam mana cara dia menang tak usah kita kaji lagi, karena sudah selesai. Kalau kita pun nak menuntut, mungkin ya biarlah yang di Jakarta sana yang menuntut. Kita sini mendoakan sajalah, apapun keputusan di pusat nanti, itulah yang terbaik bagi bangsa ini, itu yang terbaik bagi negara ini. Karena banyak harus yang kita lakukan lagi nanti, atau banyak korban waktu dan biaya kalau nanti harus ada perubahan ini dan perubahan itu. Kita doakan yang terbaik saja, karena semua sudah berlangsung, semua sudah terjadi. Nah, tinggal lagi nanti November insya Allah ini akan ada pilkada. Seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh gubernur Indonesia akan dipilih ulang nanti di tanggal 27 November. Termasuklah bupati dan wakil bupati di Kabupaten Siak. Nah, kami doakan juga, akan mohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini juga berlangsung dengan aman, damai, lancar, seperti kemarin kita melihat bagaimana tanggal 14 Februari yang baru lalu. Nah, mudah-mudahan juga kami juga mohon doa, mudah-mudahan Pak Bupati dan saya ini bisa terus berjuang melanjutkan pembangunan di Kabupaten Siak ini. Amin rabbal alamin. Dan kami juga berharap Bapak Ibu sekalian ini juga menghadapi Idul Fitri ini Bapak dan Ibu juga jangan sampai ada yang panik dalam beli belanja barang-barang. Insya Allah kami sudah mengecek kalau untuk beras, walaupun ada informasi beras naik di beberapa daerah, tapi di Siak insya Allah ini menurut pantauan saya ke lapangan ini masih aman. Ke Kecamatan Siak ini, ke Siak, Mempura, Dayun, Siak, Mempura, Bungaraya, ini 1 bulan itu Bapak Ibu sekalian beras itu masuk 100 ton 1 bulan. Itu baru saya cek dari satu tempat aja, Kedai Yasin Pendek. Kalau mungkin Bapak tahu, Kedai Yasin Pendek itu salah satu supplier besar beras di Siak, itu 100 ton setiap bulan masuk, tak pernah putus. Kemarin saya tanya waktu banjir di Pelalawan apakah putus? Enggak Pak, aman, tak ada masalah. Jadi tak usah panik, jangan menumpuk beras, karena nanti kalau menumpuk beras nanti kita di rumah beras busuk, sementara beras ada di pasaran, dan kami berusaha nanti menjaga bagaimana ketersediaan beras itu tetap tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau. Kalau ternyata nanti ada kenaikan yang luar biasa, maka bisa lapor kepada Pak Penghulu koordinasi dengan Pak Camat, dan Pak Camat koordinasi kami akan cek apa penyebab sehingga harga berasnya naik tak bisa terkendali oleh kita. Karena ini juga merupakan bagian daripada program pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan bahan makanan pokok ini dalam kondisi tersedia dan juga harga yang masih terjangkau. Walaupun ada kenaikan, tapi kenaikannya tidaklah melampau kenaikannya itu. Nah, ini beberapa harapan yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya nanti mari kita dengarkan tausiah agama dari ustaz kita, dan mudah-mudahan ini akan semakin menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah masjid yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Nizamul Muluk MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Sungai Siak bernama Sungai Jantan, tempat nelayan mencari ikan. Masyarakat Rawayan Putih ini kebanyakan beriman. Insya Allah nanti meniti sirat jumpa malaikat Ridwan. Paham tak Bu? Pak Penghulu?
Kan doanya nanti meniti sirat jumpa malaikat Ridwan. Jangan nanti Pak Pengudu meniti sirat jumpa malaikat Malik. Tu. Tadi dah doakan belum? Dah ambil tak? Berarti jumpa malaikat Ridwan tu. Tadi ada pakai basuh siap, faham Bu? Faham kan? Dia kau basuh orang air putih gak lain cengkok sikit. Macam-macam perawang, macam bagan kan, macam Ustaz Samparis tu. Tak nondak lah, dia kan? Tadi saya dengar bukan penceramah, baca apa? Qori tadi. Saya nak mendengar Bang Saiful supaya dilanjutkan bacaannya. Uhilla lakum. Dia itu sedap tu. Tapi ni dah Assalamualaikum belum ni? Belum ni? Dah, saya ngaju 10 minit ni, dah 5 minit ni dah. Tapi tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tidak akan pernah, Bu, Pak, mencapai kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu, dan apa-apa yang kamu nafkahkan, min syai'in fa innallaha bi'alim. Saya ambil kisah Bu sedikit kerana saya sebetulnya ngantuk juga. Dipaksakan semangat sikit kerana janji Bang Saifullah tadi. Tengok mata Bang Saifullah, mata dah mulai mulai redup sikit. Nak buat cerita panjang pula nanti. Ada salah seorang sahabat Bu, setiap hari dia solat berjamaah. Saya sampai ada 50,000. Ada 50,000 tak? 50,000. Ya Allah, nampak betul lah tak berduit. Betul. Setiap hari sahabat ini, saya tak sebut namanya Bu. Siapa yang sebut bisa nanti menjawabnya, hadiahnya dari Pak Pengulu, Bang Zaini. Siap Pak Pengulu? 50,000. Okey. Pak Wabuk kan duit dah. Pak Wabuk faham? Sahabat ini Bu, setiap hari solatnya berjamaah. Materi ini saya dapat justru dari Pak Wabuk. Sebetulnya lama juga dapat, tapi Pak Wabuk suka ceramah ini kerana dia faham bahan saya ini tak mau beliau sampaikan. Tu kerana sama-sama penceramah dilarang selalu mendahului. Kerana beliau senior Bu. Beliau ini di Malaysia duluan, di pondok duluan. Saya ngikut ini. Beliau ke pondok Jawa Timur, saya ikut. Ponorogo Bu. Siapa orang Ponorogo? Sampai kami sama Wabuk ni belajar silat ni. Saya belajar silat apa? Silat Margoloyo. Dia semangat silat tu. Kalau silat terbang biasa, Wabuk biasa terbang tu naik pesawat. Beliau ke Malaysia jadi ikut. Kelebihan beliau ni bukan promosi. Beliau belajar ilmu dunia. Man arada dunya fa alaihi bil wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Sahabat kerjanya dia solat mengambil posisi sebelah kanan Bu. Dek, setiap hari dia berjemaah dengan Rasulullah mengambil posisi sebelah kanan. Apa-apa nanti berburu sebelah kanan. Bang Saifullah, Bang apa biasanya sebelah. Sebelah kanan juga. Paham dia? Bang Romi sebelah tengah biasanya Bang. Itu sebelah kanan sentiasa dia solat. Pada suatu saat Rasulullah, orang yang solat sebelah kanan tidak ada. Karena Rasulullah biasa seorang imam, iza amma ahadukum falyukhafif, dia tengok makmum. Mana sianu manu? Kalau imam macam itu Pak, itu dilaksanakan oleh Pak Bupati, Pak Wakil, menengok kondisi masyarakat, dibuat separuh Ramadan, dibuat apalagi bujang kampung, bahkan stunting. Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa badanku kurus wahai sahabatku, wahai Rasulullah? Bukan tidak ada makanan di rumahku. Di rumahku akan makanan, rumahku banyak makanan, cuman aku wahai Rasulullah sentiasa terpaut rindu kepadamu. Dan rasa paut rindu kepadamu itu membuat selera makanku tidak terlalu banyak. Bola ni contoh ni. Kalau sebelah kanan saya ada emas, sebelah kiri saya ada pisang. Abang pilih mana Bang? Pilih emas kan? Nah, pasti pilih emas, yakin saya. Depan saya ada beruk, tahu beruk? Kerok? Tahu kerok kan? Faham.
Di sebelah kanan saya ada emas, sebelah kiri saya ada pisang. Beruk pilih mana? Pilih pisang. Mau dipilih emas tidak? Karena beruk. Karena keruk yang dipikir hanya kalau kita Ramadan saat nanti nak berbuka kita berfikir perut aja, berarti kita sama dengan dah. Banyak tu. Banyak kita seperti itu. Makanya kata hadis Nabi itu kan, kecuali lapar dan kita fikir perut. Padahal kata Pak Wabuk tadi, rugi Pak kalau kita tak tahu apa dalam Ramadan ini. Rugi kalau amalan kita gitu. Kalau amalan kita menjelang nak berbuka, yang kita fikir perut. Sahabat tersebut Pak ditanya Rasulullah, kenapa ni tak ada? Tunggu dulu. Tak dilaksanakan solat berjemaah sampai dia ditunggu. Ini tak mungkin lama ni tak ada Pak. Akhirnya Rasulullah bertanya Pak, kemana sahabat tersebut? Di mana tempat tinggalnya? Bapak Ibu tahu berapa jauh dari rumahnya menuju ke masjid tersebut? Perjalanan selama 3 jam. 3 jam Pak. Rumah Pak Penghulu berapa jam? Saya tak tengok Pak Penghulu dah, saya tengok depan. Rumah Pak Penghulu ke masjid berapa jam? Ya kalau dibutuhkan siap. Sahabat tersebut Pak selama 3 jam perjalanan dari masjid Rasulullah ke rumah dia selama 3 jam. Ada Bapak Ibu enggak selama 3 jam menuju ke rumah, ke Masjid Nur Ikhlas? Ada tidak? Ada tidak? Sahabat 3 jam Pak. Ibu-ibu kalau ada laki yang rasanya perjalanan tak sampai 3 jam, malas juga ke rumah, malas juga ke masjid, berarti suami ibu sama dengan karena perut dipikir ni. Akhirnya Rasulullah dalam perjalanan menuju perjalanan selama 3 jam, setelah sampai di rumah dia bertanya kepada sang istri, itu apa yang terjadi? Wahai ibu, sebetulnya apa yang terjadi kepada suamimu? Dijawab oleh suami tersebut, suami ini dah meninggal Bu, yang biasa solat di sebelah kanan. Saya menyaksikan di Malaysia Bu Pak, terjadi banjir besar. Yang anehnya sebelah kanan tak basah, karpet dia bersih Pak. Tapi selain itu sebelah kanan ni karpet tak basah sama sekali. Itu banjir. Masjid salah satu di Malaysia. Mudah-mudahan di Siak nanti kalau ada banjir, karpetnya semuanya bersih. Ditanya kepada sang istri, wahai ibu, apa yang terjadi kepada suamimu? Dijawab oleh sang istri, tak ada yang aneh dari Rasulullah, cuman ada sesuatu yang membuat aku agak, ada sesuatu yang lain disampaikannya. Apa yang akan disampaikannya? Dijawab oleh istri tersebut, sang istri dari sang suami ini tersebut. Yang pertama yang keluar dari mulut suamiku, wahai Rasulullah, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tak jauh? Ya, itu disampaikan Rasulullah. Yang kedua, wahai Rasulullah, yang keluar dari mulut suamiku, kenapa tidak baru? Kenapa tak baru? Terus apa lagi disampaikan oleh suamimu saat dia menjemput ajal? Yang ketiga, wahai Rasulullah, kenapa tak semuanya? Ada 3 Pak. Yang pertama, kenapa tak jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa tak semuanya? Ada orang nak meninggal ni Bu, menyesal. Ada orang meninggal semua ditampilkan. Jangan sampai nanti Pak Camat saat nak meninggal kan ditampilkan, ditampilkan Pak Camat, ditampilkan kenapa punya sawit hanya 1 tandan yang dia infakkan. Macam mana? Nanti kalau Pak Camat nak meninggalkan, ya Allah, kenapa 1 tandan? Kenapa tak semua hasilnya? Muncul tu Pak. Karena saat kita sakaratul maut semuanya akan dimunculkan Bu, tanpa terkecuali. Itu pasti akan dimunculkan. Makanya kenapa 3 pertanyaan tadi yang 3 jawaban yang disampaikan oleh sang istri kepada Rasulullah, itulah gambaran hidup sahabat Rasulullah tersebut Bapak Ibu. Suatu saat apapun yang terjadi kepada hidup kita, Ibu yakin tak? Mohon maaf, kalau kita dapat hadiah dari suami, umpamanya kita ingin handphone dapat dibagi oleh suami kita, ucapkan apa?
Alhamdulillah. Ibu bapa terbayang tak? Tadi malam di Siak, pagi tadi tak sempat ucap alhamdulillah. Di Siak Pak kabar siapa Pak? Malam tadi yang meninggal? Dia ingat saya Pak kabar. Berapa kita alhamdulillah Bapak Ibu. Yang malam ini kita masih hidup, berarti pagi tadi kita bisa sempat mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana. La ilaha illallah bu. Jangan diucap di mulut. Orang yang mengasih hadiah kepada kita, kita senang hati. Ini Allah pagi tadi membagi kita hadiah hidup. Tak ada jaminan Pak Bu. Pak Kadis Infokom tak ada jaminan juga subuh nanti dapat mengucap alhamdulillah atau tidak. Saya juga Bu. Bertanya kita Bu, kenapa Allah kasih kita hidup? Karena Allah tahu Ibu Aminah ni, ya Allah, ibu yang soleha, sayang anak, Allah panjangkan umurnya, masih bermanfaat. Pak Penghulu, kenapa Allah panjangkan umurnya? Pak Penghulu, panjang umurnya, masih bermanfaat bagi masyarakat. Bang Saiful, kepala dinas, kenapa umurnya masih panjang? Masih bermanfaat untuk masyarakat. Habis dah suara saya. Allah juga panjangkan salah satu umur kita. Kenapa? Allah sayang sama kita. Tak pernah dia ke masjid. Saya mengajukan kepada isteri saya yang saya belum beristri Bu. Saya nama saya Nizam. Biasa saya berjaman. Saya belum sampai detik ini belum beristri. Belum beristri. Saya is two. Iswan pun dah lewat lah. Saya belum terus. Boleh Pak, boleh, tak ada larangan, boleh. Tapi kalau mengikuti Rasulullah boleh suruh meninggal dulu isteri. Orang berdoa, ya Allah, bila bini aku meninggal, ya Allah. Berani? Tak berani kan? Itu tak saya buat. Pertahankan yang ada. Saat kita bangun pagi, karena Allah yang membagi kita hidup. Sedang orang yang membagi aja kita hadiah, kita bergembira. Apalagi membaginya Allah. Maka tersenyumlah. Saat mengucap alhamdulillah itu, tersenyumlah. Kita bawa ke kaji. Kalau Ustaz Sampari suka ni kaji filsafat, Ustaz apa ceramah tadi. Kalau kita kaji tarikatnya Bu, belum kaji ma'rifatnya ni. Saat kita mengucap alhamdulillah, itu adalah Allah yang mengasihi. Tak ada makhluk di muka bumi ini bisa kasih kita hidup. Hanya satu saja Allah. Maka saat kita bangun, kita baca alhamdulillahilladzi, ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan aku setelah matiku. Tersenyum baru, tersenyum kepada Allah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Pakai doa Pak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya memang tak sengaja, bukan juga sengaja tak menyebut yang terhormat, karena semua dalam ini insya-Allah terhormat dan hidup yang berkat. Dan mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini sehat sampai akhir Ramadan. Alamak, justru jangan diaminkan. Saya ulang balik. Mudah-mudahan kita yang ada di ruangan ini sentiasa sehat sampai akhir bulan Ramadan. Tak ada doa. Itu makanya dengar dulu. Mudah-mudahan kita di dalam ruangan ini sentiasa sehat sampai akhir hayat. Kalau sampai Ramadan pada saat 1 Syawal tu banyak sakit-sakitan tu dah Bu. Habis semua digasaknya, rendang, apa lagi, ayam, orang tu belau digasak tu. Sedang berbuku je di bantai. InsyaAllah semua kita yang ada di ruangan ini sehat sampai akhir hayat. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dapat anak yang menyejukkan hati. Jika dapat cobaan sakit, itu tanda Allah sayang kepada kita. Beri kita kesabaran menghadapinya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah doa juga tu dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, mudahkanlah kaki-kaki kami ini yang kau anugerahi ya Allah. Mudahkanlah, ringankanlah untuk melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Dan langkah kami ini Engkau redai ya Allah, sehingga satu saat langkah kami terhenti di masjid, dan satu saat itulah langkah terakhir kami menghadap-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah, yang menyejukkan mata kami ya Allah, yang satu saat jika kami menghembuskan nafas, anak-anak kami inilah yang akan memandikan kami, mengkafankan kami, menyolatkan kami, dan menguburkan kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara safari Ramadan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Dari Rawang Air Putih menyeberang ke Mempura, sampai di Mempura mencari nipah. Demikian sudah acara kita, semoga berkah amal ibadah. Apa tanda sujud sajadah dilaksanakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.